Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa melaksanakan pengajian hadis Nabi Kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah, kita juga diberikan kenikmatan berupa iman dan Islam sehingga kita mampu memahami apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya. Sebagaimana biasa, sebelum kita awali pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah. Biridhoillahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya wasyuhada'i wal ulama'i wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wassalihin wa ahli kullin washabi kullin wa akbari kullin wa ila arwahi habibina sayyidina Adam alaihissalam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanassalu bainahuma illa yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina masyayikhina ghafarallahu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadratil ruhi asy-syaikh al-alim al-alamah al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani mu'allif kitab Bulughul Maram. Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita sampai pada hadis ke-100 ya. Masih bab cara mandi ya, dan hukum terkait orang yang junub. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa an Abi Sa'idin, tawi hadis kacerita saking Abi Sa'id radhiyallahu an, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Abi Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Rasulullah, Huslu yaumil jum'ati, yaiku mang adus ing dalem dina Jumat, iku wajibun wajib ala kulli muhtalimin, ing atase setiap wong kang mimpi basah. Artinya wajib mandi Jum'ah ya, ala kulli muhtalimin, yaitu mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi basah, artinya telah balik ya. Kalau mau Jumatan mandi dulu ya, mandi besar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kata kunci di situ ada kata-kata muhtalimin, ikhtilam. Ya. Ikhtilam itu orang yang mimpi basah. Nah, Rasulullah di zaman itu setiap hari Jumat beliau mandi. Nah, mandinya sebagaimana mandi besar, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah merupakan penegasan mandi pada hari Jumat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada masa awal Islam, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib karena susahnya kehidupan para sahabat, sehingga mereka terpaksa harus mengenakan sehelai pakaian. Zaman dulu tidak sama dengan zaman sekarang, sehingga karena para sahabat dulu baju-bajunya ya, dekil terus berbau, sehingga menimbulkan bau badan yang tidak sedap. Namun ketika mereka mendapatkan keluasan rezeki dan mampu membeli beberapa pakaian, hukum wajib mandi untuk mereka dinasakh menjadi sunnah. Awalnya mandi Jumat di zaman Rasulullah itu diwajibkan. Karena apa? Bau badan para sahabat di zaman itu luar biasa ya. Karena kehidupan masih susah, cara ekonomi masih miskin ya, sehingga tidak pernah ganti baju. Ganti baju seminggu sekali, dijemur ya, dicuci, dijemur, nanti dipakai lagi. Setelah kehidupan mereka secara ekonomi meningkat, bisa membeli beberapa baju, sehingga bisa berganti baju setiap hari, sehingga hukum wajib mandi Jumat di zaman itu dinasyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihapus oleh Allah. Wa an Samurah radhiyallahu an, hadis kacerita saking Samurah radhiyallahu an, qala matur sapa Samurah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong tawaddoa wudu sapa wong yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat, fabiha monggo lakoni wudu Jumat, fani emat wa man irtasala fal ghusla afdalu ya. Barang siapa wudu ya,
orang yang berwudu pada hari Jumat, fabiha, maka berarti telah menjalankan sunnah, fanikmat, ya, sunnah paman salah. Namun orang yang mandi hari Jumat, maka itu lebih utama. Paman tawi sabane wong tawadhu awudu sapa wong yaumal jumati ing dalem dina Jumat, fabiha ing dalem dina Jumat, fanikmat monggo wis nglakoni sunnah sapa wong. Waman lan sapane wong iktasala adus sapa wong, fal ghusla monggo adus sapa wong iku afdhalul luweh utama. Jadi mandi Jumat lebih utama. Nah, sebenarnya di zaman Rasulullah setiap Jumat itu suasananya persis dengan hari raya di zaman sekarang. Maka suasananya sangat ramai sekali orang beribadah Jumat, sehingga mandi pada waktu itu diwajibkan, pakai baju bagus, ya, pakai wangi-wangian. Karena di setiap hari Jumat Nabi SAW tausiah khutbah, para malaikat pun ikut hadir bersama mereka. Jadi ini riwayat mandi di hari Jumat. Terus bagaimana Gus? Ketika kita Jumatan kan keluarnya bukan dari rumah tapi dari kantor. Nah, saya pernah ditanya, nah kalau begitu gimana kalau kita yang bekerja? Kalau kita belajar fikih, maka mau berangkat kerja ke kantor di hari Jumat, orang laki-laki itu mandi pagi itu sekalian mandi, diniati mandi Jumat, nah, sekaligus mandi junub dan diniati mandi Jumat, sehingga ketika mau Jumatan sudah tidak perlu lagi mandi Jumat. Nah, itu yang harus dilakukan oleh laki-laki. Wa'an Alin, dan hadis cerita saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukri'u maos nah ing kita, yukri'una maosake na ing kita, ya, Al-Qur'an na ing Al-Qur'an. Jadi Kanjeng Nabi membacakan Al-Qur'an kepada kita malam yakun junuban, malam yakun mongko ora ana yaiku Nabi Muhammad junuban, nah, dalam keadaan junub. Jadi Nabi mengajarkan Quran kepada para sahabat dalam keadaan tidak junub. Jadi di sini ketika kita masih punya hadas besar, maka kita dilarang memegang Al-Quran, bersuci dulu, ya. Nah, dari kejadian ini, dari riwayat ini, Rasulullah SAW melarang kita membaca Al-Quran ketika kita sedang berhadas besar, ya, sebagai bukti kalau kita menjaga keutamaan Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, namun hadis ini ada beberapa pendapat, ya. Satu, Imam Malik membolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang junub dengan syarat sedikit saja. Ya, mungkin lupa ayatnya terus dibuka sedikit, seperti membaca ta'awudz ayat kursi
Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini pendapatnya Imam Malik. Menurut Imam Ahmad, boleh bagi orang yang junub membaca satu ayat atau yang semisalnya sebagai rukhsah, ini sebagai keringanan, ya. Menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan bagi orang yang junub untuk membaca beberapa ayat saja, ya. Ini dari hadis ini pendapatnya Imam Madhab. Nah, ini dari masing-masing madhab. Terus menurut Imam Syafi'i diperbolehkan membaca Al-Quran untuk berzikir yang tidak dengan maksud membaca. Gimana? Mungkin untuk membaca Al-Kursi sebagai zikir, bukan sebagai bacaan, dan tidak memegang Al-Quran. Namun jumhur ulama, jumhur itu artinya mayoritas ulama, mengharamkan mereka yang junub untuk menyentuh Al-Quran walaupun menggunakan penghalang seperti kain atau menggunakan kayu atau dengan japit, ya. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama mengharamkan orang yang junub memegang Al-Quran. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, hadis kacerita saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata nalikane nekani sapa ahadukum salah sijine sira ahlahu ing ahline, maksudnya istrinya, ya. Apabila seseorang di antara kalian mendatangi istrinya, summa aroda ayyauda falyatawadda. Summa aroda nalikane karep sapa ahadukum, karep apa ayyauda ing to berhubungan biologis, nah, wong saiki berhubungan biologis. Falyatawadda, mongko wudu sapa sira, bainahuma, di antara keduanya. Jadi suami istri disarankan untuk berwudu dulu. Wuduan kelawan wudu temenan, ya. Jadi hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, apabila seorang suami mendatangi istrinya dengan tujuan ingin melakukan hubungan biologis, maka Nabi menyarankan untuk berwudu dulu suami dan istri. Karena apa? Dari hadis ini, orang yang sedang junub itu menjadi target setan untuk diganggu karena dianggap jauh dengan malaikat. Ya, wudu dulu. Terus gimana kalau dingin-dingin, ya? Ya rasa-rasa wudu namanya dingin. Oleh karena itu Nabi menganjurkan orang tersebut berwudu. Wudu memiliki beberapa hikmah, ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya sangat menakjubkan. Di antara orang-orang yang ingin berhubungan suami istri akan diberikan kekuatan oleh Allah ketika wudu. Karena apa? Wudu merupakan kesucian kecil yang dapat menjaga kita, ya, menjaga kita ketika berhubungan suami istri sehingga tidak bisa diganggu oleh setan. Zadal Hakimu, nambahi ing redaksi ini hadis sapa Hakimu Hakim, ya. Fa innahu ansyatul audi,
Jadi fa innahu ang istune wudu iku ansyatu, ya, nambahi lil audi maring semangat. Jadi wudu itu memberikan stamina lagi bagi orang laki-laki dan perempuan. Walil arba'ah lan mungguhe imam papat an Aisyah saking umil mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha qalat mongko dawuh sapa umil mukminin Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya namu sare sapa Rasulullah bahwa junubun bahwa yaitu Rasulullah junubun iku junubun dalam keadaan junub min ghairi ayyamassa min ghairi ayyamassa tanpa menyentuh ma'an yaitu mang banyu wa huwa ma'lulun jadi tanpa menyentuh air terlebih dahulu, ya. Jadi Nabi pernah ketika junub ketiduran tidak berwudu, artinya kan tidak menyentuh air. Ini yang diriwayatkan oleh Aisyah. Orang yang sedang junub itu karena apa? Itulah menjadi target setan. Nah, dari hadis ini dianjurkan berwudu ketika seseorang hendak bersetubuh, ya, dengan istrinya atau suami istri dan tidak menjadikan wajib mandi di antara dua jima atau selebihnya, ya. Nah, tetapi yang diajarkan oleh ulama terdahulu, nah, itu mandi dulu menggunakan wangi-wangian, menggunakan baju baru yang baru diambil dari almari, barulah melakukan hubungan suami istri. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis kacerita saking Aisyah radhiyallahu anha qalat, dawuh sapa Sayyidah Aisyah, karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza iltasala minal janabati idza iltasala, ya, idza iltasala bacanya idza iltasala nalikane, nah, atus minal janabati saking keadaan junub, yabda'u yaiku mulai sapa Kanjeng Nabi faya ngesilu mongko ngedusi sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing asta kekaliyan Nabi, suma yufrihu nuli ngucurke banyu biyaminihi kelawan asta tengene Kanjeng Nabi, ala shimalihi ing atase asta kiwane Kanjeng Nabi, bayak silu mongko bersihaken sapa Kanjeng Nabi farjahu ing farjine Kanjeng Nabi, sumaya tawaddu nuli wudu sapa Kanjeng Nabi, ya,
Ya'khudul ma'a, ya'khudu mundut sapa Kanjeng Nabi al ma'a ing banyu. Fayudkhilu asabi'ahu, fayudkhilu mongko nglebokake sapa Kanjeng Nabi asabi'ahu ing jari-jarine Kanjeng Nabi. Fi usuli syahri. Nah, kemudian Nabi setelah mengambil air ini basah, ya, terus jari-jarinya Nabi untuk membasahi rambutnya Nabi. Karena di zaman Nabi kan tidak ada shower, ya, kamar mandi tidak seperti sekarang, ya, dulu dalam keadaan terbatas. Maka caranya Nabi untuk membasahi supaya airnya cukup untuk mandi, itu dibersihkan dulu tangannya, dibersihkan dulu semuanya. Setelah itu tangannya dibasahi dengan air, lalu ini untuk membasahi rambutnya, gitu. Tapi sekarang kan sudah nggak perlu begitu, air sudah banyak kalau orang Indonesia, nggak sampai kekurangan air. Di Arab sekarang air pun sudah melimpah ruah. Jadi kalau junub langsung aja dinyalakan showernya, langsung bisa membasahi sekujur tubuh, ya. Summa hafana, summa hafana nuli guyang sapa Kanjeng Nabi, ya, grojok sapa Kanjeng Nabi ala rosihi ing atase sirai Kanjeng Nabi salasa hafanatin ing telu pirang-pirang grojokan. Summa afadho, nuli nyiram sapa Kanjeng Nabi alasa iri jasadihi ing atase sekujur tubuhe Kanjeng Nabi. Summa ghasala rijlaihi, nuli basuh sapa Kanjeng Nabi rijlaihi ing suku kekalihe Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil muslim, ya. Jadi Nabi seperti itu cara mandi junubnya. Nah, tapi sekarang kan air sudah melimpah ruah, ya, bahwa kurujurut, ya, itu. Prinsipnya ketika mandi junub itu sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah, ya. Tidak boleh ada yang tersisa. Semuanya dibasahi. Kalau rambutnya panjang ya harus basahi semua. Itu resikonya rambut panjang, ya. Walahuma, lan riwayat saking Bukhari lan Muslim min hadisi Maimunah, yaitu dari riwayat keduanya antara Bukhari dan Muslim, yaitu ada hadis yang diriwayatkan Maimunah radhiyallahu anha. Kata Maimunah, summa afragha ala farjihi, summa afragha nuli basuh sapa Kanjeng Nabi ala farjihi ing atase farjine Kanjeng Nabi. Fa ghasalahu mongko nyiram, ya, ngedusi ngresiki Kanjeng Nabi bisimalihi kelawan nganggo tangane astane Kanjeng Nabi kang kiwa
Tsumma daraba mongko nuli gepo sapa Kanjeng Nabi, gosok sapa Kanjeng Nabi. Tsumma daraba nuli gosok sapa Kanjeng Nabi biha yaiku mang ing kemaluan al ardo. Bihal ardo yaitu menggosok tanah. Wafi riwayatin dalam satu riwayat, jadi tanah tangannya Kanjeng Nabi digosokkan ke tanah untuk membersihkan farji. Tapi sekarang kan tidak mungkin. Sekarang sudah ada sabun ya. Sabun tidak hanya sabun batangan, sekarang sabun cair juga ada. Jadi cara-cara itu sudah lebih modern. Wafi riwayatin dan ing dalam satu riwayat famasahaha lan basuh yaiku mang biturabi kelawan lemah. Wa fi akhirihi pamasaha mongko basuh biturabing lemah. Wa fi akhirihi ya, yang dalam akhirnya Tuma ataitu bil mindili Tsumma ataituhu nuli maringi to nyaosi sapa ingsun Kanjeng Nabi bil mindili kelawan sapu tangan ya, kacu sapu tangan. Barudduhu mongko nolak sapa Kanjeng Nabi wafihi yaitu nolak sapu tangan. Wa ja'ala lan dadekake wajah lan dadekake yang fudu lan ngeringake ya, dadi ngeringake almaa ing banyu biyadihi kelawan astane Kanjeng Nabi. Ya mungkin di zaman dulu ya kan tidak ada air susah, jadi dikasih sapu tangan. Kemaluan dibersihkan dengan sapu tangan. Nah sekarang bagaimana? Ada tisu basah ya, bisa dibersihkan dengan tisu basah sampai bersih. Nah dari hadis ini ada dua cara mandi junub ya. Pertama yaitu dengan cara mengaliri seluruh tubuh dengan air secara merata tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun ya, karena seluruh bagian yang berada di bawah bulu atau rambut itu mengandung jinabat ya. Ini abstraksinya dari hadis ini ada dua cara ya, makanya dibersihkan yang bersih. Kedua, dengan membersihkan najis terlebih dahulu sebelum bersesuci dari hadas ya. Membasuh anggota tubuh yang termasuk anggota wudhu terlebih dahulu. Memulai dengan membasuh bagian atas tubuh dan mendahulukan anggota yang kanan. Maka kalau kita melihat fikih itu kita diajarkan wudhu dulu sebelum mandi jinabat. Maka supaya hadas kecil juga hilang, hadas besar juga hilang. Ada yang berpendapat kalau sudah mandi jinabat tidak perlu wudhu karena hadas besar hilang,
Hadas kecilnya pun otomatis hilang. Selanjutnya wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat wa an Ummu Salamah wa an Ummi Salamah wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Aniku hadis kacerita saking Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Monggo matur dawuh sapa Salamah, kultu ngucap sapa ingsun, matur sapa ingsun. Ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu sya'ra ra'si. Bertanya siapa Ummu Salamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun, sesungguhnya aku ini adalah perempuan, asyaddu sya'ra ra'si, ya, aku ini wanita yang senang mengikat atau mengepang rambut kepalaku, ya. Afa'an kuduhu li huslil janabati, Afang kuduhu ana ta kudu buka sapa ingsun hu ing kepangan rambut li huslil janabati, nah kanggo adus jinabah, ya. Untuk mandi junub apakah saya perlu membuka kepangan rambut? Karena rambutnya Ummu Salamah itu tebal sekali dan panjang. Wa fi riwayatin wal haidati, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa fil haidati, ya setelah haid, bukan setelah junub. Tapi antara perempuan haid dan junub sama. Faqala, Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, la ora. Jadi yang kepangannya panjang, tebal, kata Nabi ora. La tidak. Innama yakfika, kamu cukup mengguyur air, ya. Antahsi, ya, innama yakfika, la ora. Innama yakfika, kamu cukup, ya, antahsi, ya, guyang banyu ala roksika ing atase sirah-sira salasata hatayatin. Jadi cukup membasuh ala roksika ing atase sirah salah sata hatayatin, yaitu telung basuhan. Tapi kalau zaman sekarang banyak polusi, rambut panjang cuma diguyur 3 gayung, ya tambah ngeluh sirai. Dan alhamdulillah generasi kita segalanya sudah tercukupi, air tercukupi, sampo ada, semuanya ada. Jadi ketika mandi pun, nah, kita nggak perlu khawatir. Dari hadis ini, menurut Imam Malik, menguraikan rambut yang panjang saat mandi junub hukumnya wajib, ya. Ini menurut Imam Malik, jika air tidak sampai kepada pangkal rambut, ya, diurai. Kedua, menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib hukumnya menguraikan rambut saat mandi junub jika bagi kaum wanita pangkal rambutnya basah oleh air, ya. Dan wajib hukumnya bagi kaum laki-laki. Menurut Imam Ahmad, mengurai rambut tidak wajib untuk mandi jinabat
tetapi wajib untuk mandi besar dari haid dan nifas. Ini Imam Ahmad, ya. Keempat, menurut Imam Syafi'i, menguraikan rambut hukumnya wajib jika air tidak dapat sampai ke akarnya, ya. Mungkin karena tebal gelungannya, ya, gelungannya tebal, nggak bisa masuk dalam air, maka diurai, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis kacerita saking Aisyah radhiyallahu anha qalat, monggo matur dawuh sapa Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la ukhillal masjida li haidin wala junubin. Ya, ini setuhune ingsun la ukhillah orang ngalalake al masjida ing masjid ihaidin kanggone wong kang lagi haid wala junubin lan wong kang junub, ya. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Nah, hadis ini ditanggapi oleh Imam Madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan orang yang sedang junub dan haid untuk berjalan melewati masjid, ya. Menurut Abu Hanifah, masuk masjid hukumnya haram walaupun hanya lewat. Namun Imam Malik melewatinya saja tetap tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi tetap saja dia harus wudu terlebih dahulu. Nah, menurut Imam Malik diperbolehkan bagi orang yang junub atau haid untuk masuk masjid dalam keadaan darurat. Kenapa seperti ini di zaman itu? Karena wanita-wanita di zaman itu kan belum ada pembalut yang bagus kualitasnya seperti sekarang, karena ditakutkan ketika haid darahnya netes di masjid. Tapi kalau sekarang pembalutnya bagus, bisa menyerap sampai 24 jam. Nah, maka kalau tetap berpedoman pada pendapat Imam Madhab seperti ini, ya monggo. Tapi karena dulu kalau melihat sarahnya ini yang dikhawatirkan karena menetesnya, ya. Kalau sekarang dijamin tidak menetes, ya tidak apa-apa masuk masjid. Kalau jadid, ya, ibu-ibu yang sedang haid itu biasanya kalau ada pengajian majelis taklimnya di masjid tempatnya, maka yang sedang haid dipersilahkan untuk duduk di teras masjid, tidak di dalam masjid. Wa anha lan kacerita saking Aisyah radhiyallahu anha qalat yaiku mang dawuh sapa Sayyidah Aisyah, kuntu ana sapa ingsun ana iku altasilu yaiku mang adus sapa ingsun ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaiku ana kata ingsun wa Rasulullah lan sartane Rasulullah sallallahu min inain wahidin yaiku mang saking wadah banyu kang siji. Jadi mandi bersama Rasulullah dalam satu wadah. Mungkin mandi kalau zaman sekarang mandi bersama dalam satu kamar mandi, ya. Tahtalifu aidina, tahtalifu saling bergantian apa aidina yaiku mang tangan kita fihi yaiku mang ing dalem banyu minal janabati saking jinabat mutafakun alaih, ya.
Zada Ibnu Hibban fatal taqiyah aidina. Jadi Ibnu Hibban menambahi redaksinya, terdapat tambahan redaksi fatal taqiyah aidina. Fatal taqiyah lan bersentuhan apa aidina yaiku mang tangan kita, tangan kami, tangan Aisyah dan Kanjeng Nabi. Melihat hadis ini, yaitu sepasang suami istri diperbolehkan mandi junub dengan menggunakan air yang sama, ya. Kedua tangan suami istri yang masuk bejana tidak menghilangkan kesucian air. Nah, dari hadis ini, seorang suami istri yang sedang junub boleh mandi bersama dalam satu tempat kamar mandi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis kacerita saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli syahratin janabatan. Inna tahta setuhune setiap, ya, kulli syahratin, ya, di bawah setiap rambut, ya, kulli syahratin setiap rambut, janabatan yaitu mang ono hukume junub. Fagsilu mongko ngedusono sira kabeh asyahra ing rambut. Bangku lan bersihna sira kabeh albasyarata ing kulite, ya, rambut dan kulitnya dibasahi, dibersihkan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, ya, wa dha'afahu. Dari hadis ini, ketika mandi junub kita wajib mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kenapa seperti itu? Karena kalau rambut yang panjang bisa menjadi penyebab terhalangnya air untuk sampai ke kulit. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidak meremehkan masalah ini dan menyuruh untuk mengalirkan air merata ke seluruh permukaan kulit, bahkan sampai kulit yang berada di bawah rambut. Nah, ini harus digosok-gosok begini, ya, sampai basah, ya. Sebagaimana hadis yang diuriatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, siapa yang meninggalkan jinabat, ya, seukuran tempat tumbuhnya sehelai rambut saja, di neraka dia akan mendapatkan siksa seperti ini dan seperti ini. Makanya di kitab-kitab lain ulama menjelaskan, makanya kalau masih junub tidak boleh motong rambut, nggak boleh motong kuku dan sebagainya, karena harus disucikan. Nanti itu akan menjadi api neraka kalau nggak kita sucikan, ya. Termasuk ketika wanita haid, nah, darah haidnya jangan dibuang sembarangan, disucikan dulu dari pembalutnya, ya, dimasukkan bisa ke toilet dan sebagainya. Jangan pembalutnya dimasukkan, disucikan dulu sampai bersih, baru dibuanglah, nah, pembalutnya itu.
Jangan dibuang ada darahnya, ketika darah terus dibakar dan sebagainya. Darah adalah makhluk. Ketika darah haid dilihat laki-laki, dia akan merasa malu dan menangis. Tapi saya menjumpai itu di tempat-tempat umum kayak terminal besar, ya, bandara, bahkan bandara juga seperti itu. Saya masih sering menjumpai, sampai ditulisi oleh pengelola bandara, mohon tidak membuang pembalut di toilet. Ya mungkin karena kondisi terjepit dan sebagainya, atau keburu-buru, ya kita tidak tahu. Tapi setelah ngaji ini, bagi kaum ibu-ibu jangan membiasakan seperti itu. Walaupun di tempat umum orang tidak tahu ini siapa yang punya, ya. Selanjutnya babul haidi. Kita itu bab nerangkan haid. Ada jam 9 ya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan baca babul haid, ya, babul haidi, bab haid. Saya kira cukup karena sudah 1 jam 9. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti pengajian jarak jauh dari rumah, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan, ya. Saya baca Bulughul Maramnya beserta syarahnya Bulughul Maram, yakni Ibanatul Ahkam, ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita kaji hari ini membawa barokah, manfaat, ya, fid dini wa dunya hatal akhirah kepada kita, khususnya sebagai pribadi dan umumnya kepada umat Islam. Ya, mudah-mudahan bisa didengarkan, dilihat selain jamaah, karena ini kita sedang live, ya, tidak hanya jamaah yang melihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah. 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 Allahumma rzuqna minan nabiyyin wa qidul mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa ta'abbal kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani.
akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.